أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن حبان في صحيحه. Imam Ibnu Hibban berkata di dalam kitab sahihnya, Haddatsanal Hasan bin Sufyan, menceritakan kepada kami Hasan bin Sufyan. Hasan bin Sufyan berkata, Haddatsana Hudbah bin Khalidin, bercerita kepada kami Hudbah bin Khalid, bercerita kepada kami Hammad bin Salamah dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lamma nufikha fi Adam, ketika ditiupkan ruh pada Nabi Adam, fabalagha ruhu ra'sahu, ketika ruhnya sampai pada kepalanya, atosa, maka Nabi Adam bersin. Faqala, lalu Nabi Adam berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Faqala lahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepadanya, yarhamukallah, semoga engkau dirahmati Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini masih bercerita tentang Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh di dalamnya, lalu kemudian sampailah ruh itu di kepalanya Nabi Adam, dan Nabi Adam itu bersin seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Allah merespon dengan kalimat yarhamukallah, semoga engkau dirahmati Allah. Allah menyebutkan kalimatnya dalam kalimat tersebut. Wa qala al-hafidhu Abu Bakrin al-Bazzar, Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar berkata, bercerita kepada kami Yahya bin Muhammad bin Sakan, bercerita kepada kami Hibban bin Hilal, bercerita kepada kami Mubarak bin Fudalah, dari Ubaidillah, dari Habib atau Hubaib, an Hafsin, dari Hafs, huwa ibnu Asim, Hafs itu anaknya Asim bin Ubaidillah bin Amr bin al-Khattab, bersumber dari Abu Hurairah rafa'ahu, yang ia sampaikan hadis itu sampai kepada Nabi. Qala, Abu Hurairah berkata, lamma khalaqallahu Adama atosa, ketika Allah menciptakan Adam, Adam itu bersin. Faqala, lalu Adam berkata alhamdulillah. Faqala lahu rabbuhu, maka berkata kepada Adam Tuhannya, rahimaka rabbuka ya Adam, semoga Tuhanmu selalu merahmatimu ya Adam. Wa hadzal isnadu la ba'sa bihi wa lam yukhrijuhu, hadis ini tidak ada persoalan, meskipun memang tidak banyak para ulama membukukan di dalam kitab-kitab hadisnya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz berkata, lamma umiratil malaikatu bis sujudi, ketika malaikat diperintah untuk sujud, kana awwalu man sajada minhum, maka orang yang pertama kali sujud dari malaikat itu adalah Israfil, malaikat Israfil. Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Fa'atahullahu, lalu Israfil didatangi oleh Allah, an katabal Qur'ana fi jubhatihi, agar dituliskan Al-Quran di dalam jidatnya. Rawahu Ibnu Asakir, kalimat ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Jadi menurut
Ibnu Asakir bahwa Umar bin Abdul Aziz itu menyampaikan orang yang pertama kali dari golongan malaikat yang sujud kepada Nabi Adam itu adalah malaikat Israfil. Wa qala al-Hafidz Abu Ya'la berkata, bercerita kepada kami Uqbah bin Mukarram, bercerita kepada kami Amr bin Muhammad dari Ismail bin Rafi al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adama min turabin." Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari turab, dari debu. Tsumma ja'alahu tinan. Kemudian Allah jadikan debu itu menjadi tanah liat. Tsumma tarakahu, kemudian ditinggalkannya. Hatta idza kana hama'am masnuna, sampai menjadi lumpur. Khalaqahu, lalu Allah menciptanya, wasawwarahu, dan membentuknya. Tsumma tarakahu, kemudian Allah meninggalkannya. Hatta idza kana salsalan kal fakhar, sampai bentuk Nabi Adam itu seperti tanah liat, kayak tembikar keras gitu. Fakana iblisu yamurru bi fayaqulu, maka datanglah iblis lewat, fayaqulu, lalu iblis berkata, khuliqta li amrin azimin, engkau diciptakan untuk urusan yang besar. Jadi, iblis udah tahu nih ya. Belum juga Nabi Adam dihidupkan, ya, belum ditiupkan ruh, iblis sudah ngomong duluan, laqad khuliqta li amrin azimin, sungguh kamu diciptakan untuk urusan yang besar. Tsumma nafakhallahu bihi min ruhihi, kemudian Allah meniupkan di dalamnya dari ruhnya. Fakana awwala ma jara fihi ruh basarahu, pertama kali yang dialiri oleh ruh itu adalah matanya, lalu pangkal hidungnya, maka disitulah Nabi Adam bersin. Falaqahullahu rahmata rabbihi, maka Allah bertemu dengan Adam dengan rahmatnya. Faqalallahu, Allah berfirman, yarhamuka rabbuk, semoga Tuhanmu merahmatimu. Tsumma qala Allahu, kemudian Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, idhab ila haula'in nafar, pergilah ke kelompok tersebut, kelompok itu. Nah, ada suatu kelompok. Faqul lahum, katakan kepada mereka, assalamu alaikum, fangzur maza yaqulun, maka lihatlah apa yang mereka katakan. Faja'a fasallama alaihim, lalu Nabi Adam datang mendatangi kelompok itu, lalu mengucapkan salam kepada mereka. Faqal, mereka berkata, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqala, lalu Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, hadza tahiyyatuka, inilah cara penghormatanmu, wa tahiyyatu dzurriyyatika, dan cara penghormatan keturunanmu. Jadi yang mengajarkan assalamualaikum pertama kali itu adalah Allah pada Nabi Adam, menjumpai sekelompok begitu, kelompok yang itu gitu, bentuknya belum diciptakan gitu. Jadi semacam apa, ilustrasi gitu,
ada orang-orang, karena orang-orang itu keturunan Nabi Adam gitu, belum diciptakan gitu. Qala ya Rabbi wa ma dzurriyyati. Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, wa ma dzurriyyati, apa keturunanku? Gitu. Qala gitu. Allah berfirman, ikhtar yadi, pilihlah tanganku. Nah, ini jangan diartikan secara fisik. Qala, Nabi Adam menjawab, akhtaru yamina rabbi, aku memilih tangan kanan Tuhanku. Wakilta yadai rabbi yaminun, dan kedua tangan Tuhanku itu kanan. Wabasata kaffahu, Allah membukakan telapak tangannya. Faidan, maka pada waktu itu man huwa kainun min dzurriyyati, ada seseorang dari keturunannya Adam. Jadi fi kafir rahmani, di dalam genggaman Tuhannya. Faida rijalun minhum, maka pada waktu itu juga ada laki-laki lain. Minhum, dari mereka, afwahuhumun nuru, mulut-mulut mereka itu penuh dengan cahaya. Faidan, maka pada waktu itu rojulun, terdapat seorang laki-laki yu'jibu adama nuruhu, yang membuat takjub cahayanya kepada Nabi Adam. Qala, Adam berkata, ya Rabbi man hadza, siapakah orang ini ya Rabb? Qala ibnuka Dawud, inilah anak keturunanmu Dawud. Qala ya Rabbi fakam ja'alta lahu minal umuri, wahai Tuhanku, berapa engkau menjadikan umurnya? Ja'altu lahu sittina, aku menjadikan umurnya 60. Qala, lalu Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa'atimma lahu min umri, sempurnakanlah Daud itu dari umurku. Hatta yakuna lahu minal umri mi'ata sanatin, sampai dia berumur 100 tahun. Fafa'alallahu dzalika, maka Allah melakukan hal tersebut. Wa asyhada ala dzalika, dan mempersaksikan hal tersebut. Falamma nafada umru Adam ba'atsallahu malakal mauti, maka ketika berlangsung umurnya Adam, ba'atsallahu malakal mauti, Allah mengutus malakul maut. Faqala Adamu, Adam berkata, awalam yabqa min umri arba'una sanatan, bukankah tidak tersisa dari umurku 40 tahun. Qala lahul malaku, lalu malaikat berkata kepadanya, awalam tu'tiha ibnaka Dauda, bukankah kamu telah memberikan kepada anakmu Daud? Fajahada zalika, lalu Nabi Adam mengingkarinya. Fajahadat dzurriyyatuhu, berkonsekuensi keturunannya menjadi ingkar. Wanasya, dan juga menjadi lalai. Fanasiyat dzurriyyatuhu, maka lalailah keturunannya. Jadi kenapa manusia itu pelupa? Inilah kronologisnya. Nabi Adam itu gitu, diperlihatkan gitu, banyak laki-laki. Di antara mereka itu ada seseorang yang dari mulutnya keluar cahaya. Lalu Nabi Adam itu bertanya, ya Rob, siapa? Gitu.
orang itu. Lalu Allah menjawab, ini anak keturunanmu, Daud. Berapa engkau berikan umurnya? Gitu. Lalu dijawablah umurnya itu hanya 60. Gitu. Terus sang Nabi Adam meminta ke Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sempurnakanlah gitu. Umur Daud itu diambil dari umurku, umurku ambil. Agar sempurna gitu, 100 tahun. Akhirnya diambillah jatah umur Nabi Adam 40 tahun, itu diberikan kepada Nabi Daud. Sempurnalah usia Nabi Daud 100 tahun. Ketika usia Nabi Adam itu selesai begitu, datanglah malakal maut gitu. Malakul maut, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa. Nabi Adam mengatakan, awalam yabqa min umri arba'una sanatan. Hei malaikat, bukankah aku ini umurnya masih 40 tahun? Qala lahul malak. Dijawab oleh malaikat, bukankah sudah engkau berikan kepada Daud yang 40 tahun? Fajahada dzalik. Dari situlah gitu, Nabi Adam mengingkari gitu. Artinya lupa. Disebabkan Adam lupa, maka berkonsekuensi gitu kepada anak keturunannya yang sering lupa. Nabi Adam terjadi gitu, lupa ya. Makanya kita nggak aneh, naruh kunci muter-muter nggak ketemu ya. Pas salat kelingan. Jadi ya karena bapak kita gitu, Nabiullah Adam gitu, lupa. Dan itu berkonsekuensi kepada anak keturunannya karena satu gen gitu ya. Wa qad rawahul hafiz. Dan sungguh diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar, Imam Turmudzi, Imam An-Nasai, fil yaumi wal lailati, di dalam kitab namanya Al-Yaum wal Lailah, hari dan malam. Min hadisi Sofwan bin Isa, dari Sofwan bin Isa, dari Haris bin Abdurrahman bin Abi Dzubab, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Wa qala Turmudzi, dan Imam At-Turmudzi berkata, haditsun hasanun gharibun min hadzal wajhi. Hadis ini hadis hasan, tapi hasannya gharib. Hasannya itu asing, min hadzal wajhi, dari pola yang seperti ini. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, Imam Turmudzi itu sering menyebutkan di dalam hadisnya hasanun hasanun, kadang direndek hasanun sahihun, sahihun hasanun. Jadi yang meletakkan kalimat hasan-hasan itu adalah Imam At-Turmudzi. Dan ketika ada ujungnya gharib, hasan itu pertama yang harus kita ketahui secara definisi ilmu hadis, hadis yang derajatnya di bawah hadis sahih itu namanya hadis hasan. Kalau hasannya meningkat begitu, itu nanti akan beralih menjadi hadis sahih li ghairi dzati. Hadis sahih li ghairi namanya. Jadi hadis hasan itu derajatnya di bawah hadis sahih. Apa yang membedakan dengan hadis sahih? Perawinya kurang kuat ingatannya. Tidak sehebat hadis sahih. Ingatannya sangat kuat.
Ini. Betapapun itu tidak sekuat hadis sahih, kalau dalam konteks hukum, hadis hasan sudah sah dinamakan hadis ma'mulun bih. Hadis yang boleh dijadikan dasar untuk beramal, untuk berbuat. Jadi itu hadis hasan. Lalu ada kalimat gharibun min hadzal wajhi. Kalau dari sanad ini begitu, ini terjadi gharib. Gharib itu secara bahasa asing. Asing itu gitu, menyendiri dalam periwayatannya. Ini nggak lama-lama ngaji bab itunya. Kita lanjut. Waqala An-Nasai, Imam An-Nasai berkata, hadza hadisun munkarun. Hadis ini hadis munkar. Kalau sudah bahasanya munkar, itu ditolak. Gitu. Wa qad rawahu Muhammad bin Ajlan, dan sungguh diriwayatkan oleh Muhammad bin Ajlan an abihi an abi Sa'idil Maqburi an abihi an abi Sa'id an Abdillah bin Salam qaulahu. Artinya gitu, bahwa hadis yang cerita tentang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar At-Tirmidzi, bahkan Imam An-Nasai juga meriwayatkan, tetapi Imam An-Nasai menilai hadis itu munkar, ditolak. Ini ya, jadi ada kelucuan secara matan, ada kelucuan, walaupun memang logis, namanya gen, namanya darah. Seorang anak 2, 3 itu tidak semua karakter bapaknya nurun. Ada juga yang turun ke dia itu karakter kakaknya. Atau bahkan dari jalur perempuan, karakter ibunya. Dan seterusnya. Walaupun secara keilmuan, secara ilmiah, itu memang genetik bisa menurun. Tetapi ada yang lucu gitu. Permintaan umur diambil dari umur orang lain. Nanti anak minta. Ketika datang malaikat Israel mau mencabut anak begitu, lalu ia minta bonus dari bapak saya aja, gitu. Itu bapak saya potong aja 2 tahun kayak 3 tahun kayak, kasihin ke kita, gitu ya. Jadi ada beberapa kejanggalan di dalam hadis ini, sampai Imam An-Nasai menyatakan hadisnya hadis ditolak. Namun pada akhirnya endingnya hadis ini bercerita tentang lupanya Nabi Adam dan berdampak terhadap keturunannya juga menjadi lupa. Wa qad rawahu Abu Hatim, dan sungguh diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini masih sama ya menceritakannya gitu ya. Hadis yang ini kita loncat ini karena masih bercerita seperti itu gitu. Mencari dukungan-dukungan, sumber-sumber, itulah yang namanya kisah itu harus banyak catatan-catatan begitu. Diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban di dalam sahihnya, berkata Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bercerita kepada kami Muhammad bin Bashar, bercerita kepada kami Sofwan bin Isa, bercerita kepada kami Harith bin Abdurrahman bin Abi Zubab dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama." Ketika Allah menciptakan Adam, wa nafakha fihi ruha, lalu Allah meniupkan padanya ruh. Atosa, maka Adam itu bersin. Faqala, lalu Adam itu berkata, Alhamdulillah.
Fahamidallaha biidnillahi ta'ala. Yang namanya Nabi Adam bisa berkata seperti itu dengan seizin Allah. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, yarhamuka rabbuka ya Adam. Semoga kamu dirahmati Tuhanmu, hai Adam. Idhab ila ulaikal malaikah. Pergilah kamu ke rombongan malaikat itu. Ila malaim minhum, pada suatu kelompok dari mereka julusun. Mereka sedang duduk-duduk. Fasallim alaihim, ucapkan salam kepada mereka. Faqala, maka Nabi Adam berkata, assalamu alaikum. Faqalu, rombongan malaikat itu menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Summa raja ila rabbih, kemudian Nabi Adam kembali kepada Tuhannya. Faqala, lalu Allah berfirman, hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu nabiyyika bainahum. Inilah penghormatanmu dan penghormatan gitu, nabimu di antara mereka. Wa qala Allahu wa yadahu maqbudatani ikhtar ayyuhuma syi'ta. Allah berfirman dalam keadaan kedua tangannya digenggam. Ini jangan diilustrasikan Allah memiliki tangan menggenggam. Ini pendekatan dari sisi mubasyarah alan nas, gitu. Dari sisi bahasa keseharian dengan manusia. Ikhtar ayyuhuma syi'ta, ikhtar ayyuhuma syi'ta. Pilihlah dari kedua tangan yang kamu inginkan. Faqala, lalu Adam berkata, ikhtartu yamina rabbi. Aku memilih tangan kanan Tuhanku. Wakilta yadai rabbi. Dan kedua tangan Tuhanku yaminun mubarakatun. Itu kanan yang diberkahi. Summa basatohuma. Summa basatahuma, kemudian Allah membukanya. Faidan, maka pada waktu itu fihi ma'adamu wa dzurriyyatuhu. Di dalam kedua genggaman Allah itu ada Adam dan keturunannya. Faqala, lalu Nabi Adam berkata, ai Rabb, wahai Tuhan, mahulai, siapa dia, siapa mereka? Qala, haula'i dzurriyyatuka. Mereka itu adalah keturunan-keturunanmu. Wa idzan, dan pada waktu itu kullu insanin minhum maktubun. Setiap manusia sudah dicatat umruhu, umurnya. Baina ainaihi, di antara kedua matanya. Wa idzan, dan pada waktu itu juga fihim rajulun, terdapat seorang laki-laki adwa'ahum, yang paling bersinar, au min adawihim lahum lam yuktab illa arba'una sana, yang tidak ditulis padanya melainkan 40 tahun. Qala ya Rabb, Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, mahada, apa ini atau siapa ini? Qala, Allah berfirman, ibnuka Dawud, anakmu Dawud. Wa qad kataballahu umrahu arba'ina sanatan. Sungguh Allah telah menetapkan umurnya 40 tahun. Qala, lalu Nabi Adam berkata, ai Rabb, wahai Tuhan, zidni umrahu, tambahilah aku umurnya Dawud. Qala fadzakal ladzi katabtu lahu, yang demikian itu yang sudah aku tetapkan padanya. Qala, lalu Nabi Adam berkata, fa inni qad ja'altu lahu min umri sittina sanatan. Sungguh aku telah menjadikannya dari umurku 60 tahun. Allah berfirman, anta wadzaka uskunil jannah. Engkau dan dia uskunil jannah, menempati surga, tempatilah surga. Fasakanal jannata,
Maka wadaka, anta engkau ya Adam, wadaka oleh sebab itu uskunil jannah, nempatilah surga. Fasakanal jannata, lalu Adam menempati surga, masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Summa ahbata minha, kemudian Allah menurunkan dari surga. Wa kana Adamu, dan sungguh Adam itu yu'addu li nafsi, untuk dihitung pribadinya. Fa'atahu malakul mauti, maka didatangi oleh malakul maut. Faqala lahu Adam, maka berkatalah kepada malakul maut Nabi Adam. Maka berkatalah Nabi Adam kepada malakul maut, qad ajil qad ajilta, qad katab qad ajilta, sungguh engkau buru-buru. Qad kutiba li alfu sanatin, sungguh telah dicatat untukku 1000 tahun. Qala, lalu kata malaikat, bala, benar. Walakinnaka, akan tetapi engkau ja'alta libnika Dawuda, menjadikan anakmu Dawud, minha, dari 1000 tahun itu, sitina sanatan, 60 tahun. Fajahada, lalu Nabi Adam kala itu menolak. Fajahadat dzurriyyatu, maka keturunannya juga menolak. Wanasiya, dan Nabi Adam juga lupa. Fanasiyat dzurriyyatuhu, lalu keturunannya juga lupa. Fayauma idzin umira bil kitabi wasyuhudi. Inilah maka pada hari ini diperintahkan bil kitabi, dengan kitab, wasyuhud, dan persaksian. Hadza lafzuhu, inilah lafadznya gitu. Kalau yang tadi disampaikan itu terjadi berbagai pendapat, tapi di dalam hadis ini gitu tidak gitu. Jadi dukungannya banyak. Kalau tadi redaksinya berbeda, ini redaksinya berbeda. Makanya kata Imam At-Tirmidzi ada dukungan-dukungan. Imam Tirmidzi berkata, bercerita kepada kami Abdun bin Hamid, bercerita kepada kami Abu Nuaim, bercerita kepada kami Hisham bin Sa'ad, bercerita dari Zaid bin Aslam, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lamma khalaqallahu Adama, ketika Allah menciptakan Adam, masaha dhuhrahu, Allah mengusap punggungnya, fasaqata, maka jatuhlah min dhuhrihi, dari punggungnya, kullu nasamatin, maka keluarlah dari punggungnya setiap keturunan atau orang, ya. Huwa khaliquha, Allah menciptakannya, min dzurriyyati, dari keturunan Adam, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum wabison min nurin, summa araduhum ala Adam faqala ay rabb man haula'i, qala haula'i dzurriyyatuka, fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wabisu ma baina ainaihi, faqala ay rabb man hadza, hadza rajulun min akhiril umami min dzurriyyatika yuqalu lahu Daud, qala rabbi wa kam ja'alta. Jadi ini singkat ceritanya masih hadis bercerita bahwa Nabi Adam itu memberikan umurnya 60 tahun untuk Nabi Daud. Banyak dukungan-dukungannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjut. Riwayat Ibnu Abi Hatim, summa aradahum ala Adam, kemudian Allah sodorkan mereka kepada Nabi Adam, lalu berkata, ya Adam, haula'i dzurriyyatuka, mereka itu adalah keturunanmu.
Wa idzan, dan pada waktu itu fihimul ajzam wal abrosu wal a'ma wa anwaul asqam, terjadilah orang-orang yang kulitnya belang, lepra ini, dan macam-macam penyakit. Faqala Adam, lalu Adam berkata, ya Rabbi lima fa'alta hadza bidzurriyyati, kenapa engkau lakukan ini terhadap keturunanku? Qala, lalu Allah berfirman, kai tashkuru ni'mati, agar engkau bersyukur kepada nikmatku. Kemudian Ibnu Abi Hatim menceritakan kisahnya Nabi Daud, dan ini akan datang dari riwayat Ibnu Abbas juga. Para hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Adam diperlihatkan gitu, keturunan-keturunannya itu banyak penyakit-penyakit yang macam-macam. Ada yang kanker, ada yang kusta, pokoknya bermacam-macam penyakit. Siapa mereka ya Rob, kata Nabi Adam, mereka itu keturunanmu. Apa yang kau lakukan ya Rob terhadap Tuhanku, terhadap keturunanku, agar kamu mensyukuri nikmatku. Jadi dari ending hadis ini, begitu sempurnanya Nabi Adam. Lalu sedangkan keturunan-keturunannya terkena penyakit-penyakit. Ana sing bengek, Nabi Adam orang bengek. Untuk apa itu? Agar engkau bisa mensyukuri nikmatku. Jadi inilah para hadirin yang dirahmati Allah, ini masih panjang, kita pelan-pelan gitu, karena tidak tersusun secara sistematis gitu. Menggunakan referensi-referensi dari hadis-hadis yang ada, ini masih kisaran tentang ciptaannya, penciptaan Nabi Adam. Belum sampai diciptakan istrinya, lalu kemudian terjadi pelanggaran dalam tanda petik yang dilakukan oleh Nabi Adam, yang menyebabkan Nabi Adam turun ke muka bumi, lalu kemudian melahirkan keturunan-keturunannya. Jadi sekali lagi gitu, tidak sembarangan kita menyusun kisah. Ulama-ulama tidak sembarangan, dia harus mencari data dulu, mencari hadis-hadis yang berbicara tentang Nabi Adam. Nggak bisa kita menyampaikan Nabi Adam gitu secara sistematis sejak kecil, dewasa, dan lain sebagainya. Ya karena manusia pertama. Catatan-catatan itu ya mengandalkan wahyu gitu. Maka wahyu inilah ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, ya, insya Allah kita akan berlanjut begitu ya, tentang kisahnya Nabi Adam, akan disambung dengan langsung kisahnya kedua anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil ya. Jadi demikian